Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Aditya, asal dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi UIN Alauddin Makassar, peserta PKDP Angkatan 7 tahun 2024. Saya adalah dosen pengampu untuk mata kuliah Akuntansi Sektor Publik, akan membuat video pembelajaran di kelas. Selamat menikmati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita ketemu lagi ya dari sekalian dalam rangka perkuliahan akuntansi sektor publik. Ini sudah memasuki pertemuan kelima. Saja kita sama-sama bersyukur karena sudah diberi kesehatan sehingga bisa bertemu lagi pada hari ini. Salam dan salawat juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik adik-adik sekalian, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Ya, baik adik-adik sekalian, sebelum kita melangkah ke materi, maka sebaiknya kita lakukan doa dulu. Mudah-mudahan perkuliahan kita hari ini lancar. Siapa yang bisa pimpin doa? Oke, silakan Bagas. Ya teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita berdoa agar perkuliahan hari ini dilancarkan. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, adik-adik sekalian, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, sebelumnya saya presensi dulu ya. Alifah Nabila, Hadir Pak. Aswar Anas, hadir, Pak. Ya, adik-adik sekalian, hari ini materi kita tentang penganggaran di sektor publik. Tapi sebelum itu saya ingin lihat dulu apakah kalian masih ingat materi kita pekan lalu. Ada yang bisa menyampaikan apa yang masih dipahami tentang materi sebelumnya? Oke, silakan yang di belakang dulu. Jadi Pak, kemarin kita telah membahas di pertemuan sebelumnya itu ada 3 materi. Yang pertama ada kerangka konseptual, kemudian ada juga para pengguna laporan keuangan, dan juga kualifikasi bagaimana kualitas laporan keuangan. Oke, jadi pengguna dan bagaimana kualitas laporan keuangan ya. Siapa tadi yang mau lagi menambahkan? Ya, siapa namanya? Bisa. Ya, bisa, silakan. Jadi menurut saya kerangka konseptual itu adalah kerangka berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah terutama dalam penelitian. Adapun laporan keuangan pemerintah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu masyarakat, yang kedua wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa. Yang ketiga itu proses yang berperan atau yang memberikan investasi, donasi dan peminjam, dan yang keempat itu pemerintah. Oke, jadi itu tadi review materi kita sebelumnya tentang kerangka konseptual standar akuntansi pemerintah. Baik, hari ini ada sekalian. Jadi materi yang sebelumnya itu akan berkesinambungan ya, akan berlanjut sampai ke materi hari ini tentang
perencanaan dan penganggaran. Oke. Ya, adik-adik sekalian, hari ini materi kita tentang perencanaan dan penganggaran. Ya, perencanaan dan penganggaran organisasi publik. Tetapi untuk materi ini itu akan dilaksanakan selama 2 kali pertemuan. Pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7 ya, sebelum kita UTS. Jadi hari ini kita akan fokus dulu ke perencanaan ya. Nah, apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Jadi capaian pembelajaran lulusan yaitu CPL, yaitu mampu menjelaskan konsep-konsep, aturan-aturan dan proses pembuatan laporan keuangan sektor publik, baik pemerintahan maupun privat yang diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam. Jadi itu capaian utama yang ingin dicapai dengan pembelajaran kali ini. Itu juga sebagai alat perencanaan. Jadi selain sebagai alat akuntabilitas, akuntansi juga itu sebagai alat perencanaan. Nah, kenapa dia alat perencanaan? Jadi perencanaan itu kan sangat penting untuk mengantisipasi keadaan-keadaan di masa yang akan datang ya. Yang dimana itu paling atas adalah perencanaan fundamental yang utama. Perencanaan fundamental itu misalnya kalian ini kuliah untuk apa tuh? Untuk bisa bekerja kan? Atau bisa memperoleh penghasilan. Nah, untuk bisa bekerja itulah sebenarnya yang perencanaan fundamental. Nah, di bawahnya itu ada perencanaan operasional. Operasional ini maksudnya adalah bagaimana langkah saya untuk bisa mencapai fundamental tadi, bekerja di sana. Maka saya harus sekolah SD dulu. Kan di SD ada perencanaan lain toh? Saya ingin lulus SD. Rencanakan lulus SD. Apa itu yang fundamental? Bukan. Setelah SD saya mau lanjut SMP. Ya. Jadi karena kita sekarang membahas organisasi sektor publik, maka kita harus tahu tujuan fundamental sektor publik yang kita bahas itu apa. Nah, kita sekarang kan kalau membahas sektor publik selalu diasumsikan itu negara gitu ya, atau pemerintah daerah. Nah, makanya saya mau tanya, apa tujuan fundamental negara Indonesia? Oke. Yang di depan dulu, ya, silakan. Jadi tujuan fundamental negara Indonesia salah satunya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan Kehidupan bangsa. bangsa. Oke, bagus. Siapa lagi? Silakan ya. Ya. Baik, terima kasih atas sambutannya. Jadi tujuan dari fundamental Indonesia itu terdapat pada alinea 4 pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Apakah melindungi itu tujuan fundamentalnya? Jadi kira-kira yang mana tujuan fundamental negara Republik Indonesia? Nah, ini tuh tujuannya negara kita. Tujuan fundamentalnya. Ini bukan operasional lagi kalau begini. Yang merdeka. Merdeka dulu. Nah, inilah gambaran sistem perencanaan pembangunan di negara kita, gitu ya. Yang mana aturan ini dipakai baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Oke, materi hari ini cukup sampai di situ tadi. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan, Pak. Ya, yang di belakang dulu perempuan. Siapa namanya? Nurul, Pak. Ya, silakan Nurul. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Jadi terkait tadi materi tentang pentingnya strategi itu, Pak. Jadi kalau misal sebenarnya apa sih pentingnya ini strategi untuk organisasi sektor publik, Pak? Kemudian kalau misal strategi ini tidak berjalan dengan baik, itu apa dampaknya, Pak? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus ya dari Nurul.
Jadi apa pentingnya strategi dalam organisasi sektor publik? Dan bagaimana kalau strategi itu tidak bisa dicapai, tidak bisa dijalankan? Strategi itu bukan hanya di sektor publik, baik di sektor privat dan di sektor publik itu sangat penting. Bahkan dalam di kehidupan sehari-hari kita. Nah, apa itu strategi? Strategi itu kan langkah taktis, bukan hanya langkah-langkah, tapi langkah taktis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang taktis ini maksudnya adalah sesuatu yang penting untuk mencapai tujuan. Artinya kalau langkah-langkah ini kita tidak lakukan, bisa saja tujuan kita tidak bisa dicapai. Jadi penting sekali untuk bisa melakukan strategi itu. Nah, makanya bagi perencana penting untuk merumuskan strategi yang tepat. Kan kadangkala ada juga pemimpin, ada juga tim perencana yang tidak bisa merumuskan strategi. Makanya tujuan juga tidak bisa dicapai. Nah, itu pentingnya perencana itu betul-betul tahu kira-kira untuk masalah ini strategi apa yang pas. Jangan-jangan salah strategi. Kalau salah strategi ya tidak bisa dicapai juga. Jadi strategi itu sangat penting dalam rangka mencapai tujuan. Oke, tadi ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Siapa namanya? Baik, saya Kasama Lima ingin bertanya mengenai dalam proses pengalihan jabatan dari misalnya bupati sebelumnya ke bupati, di depannya kan ada kekosongan itu Pak. Iya. Nah, yang mengisi itu yang menentukan mandat itu dari pusat atau dari pemerintahan kabupaten itu sendiri Pak. Oke, bagus, pertanyaan yang baik dari Aldi ya. Pertanyaan itu pada saat masa transisi antara kepala daerah yang lama dengan kepala daerah yang baru, apalagi kalau incumbent ya. Kalau incumbent itu kan dia harus ikut lagi pemilihan toh. Pada saat dia ikut pemilihan harus mengundurkan diri dulu. Nah, ada masa kosong ini. Siapa yang memimpin di situ? Siapa yang memimpin di situ? PJ. Penanggung jawab sementara atau PLT, pelaksana tugas sementara. Nah, siapa yang menentukan? Yang menentukan adalah pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Karena Kemendagri ini yang mengatur semua pemerintah daerah. Nah, melalui Kementerian Dalam Negeri ditunjuklah salah satu ASN yang dipercaya untuk bisa melaksanakan sementara tugas bupati di daerah tersebut. Nah, jadi yang ditunjuk itu ASN. ASN terserah mau yang dari pusat langsung atau ASN di daerah itu sendiri, itu tidak masalah. Begitu ya. Sebelum kita tutup pertemuan hari ini, siapa yang bisa memberikan kesimpulan refleksi tentang materi kita tadi? Siapa namanya? Ya, silakan sejauh ini. Mana? Jadi salah satunya itu seperti ada jenis perencanaan pembangunan di Indonesia berdasarkan jangka waktunya. Yang pertama itu ada jangka waktu perencanaan jangka panjang, yaitu jangka waktunya itu ada 20 tahun. Kemudian perencanaan jangka waktu menengah, di mana itu jangka waktunya 5 tahun. Kemudian ada perencanaan jangka waktu pendek, di mana jangka waktunya itu 1 tahun. Terus ada rancangan anggaran yang juga jangka waktunya 1 tahun, dan rencana anggaran atau APBD yang jangka waktunya juga 1 tahun. Oke, kita beri aplaus kepada pelaksana. Oke, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kita cukupkan hari ini. Ingat tugasnya ya, ingatkan saya juga nanti malam. Mana ketinya? Ya, ingatkan saya nanti malam ya untuk rapat juga. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mari kita Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video